Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Arif Rahman dari Prodi PAP semester 2 pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang perencanaan sumber daya manusia dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang pertama, pengertian perencanaan sumber daya manusia. Menurut Hasibuan 2007, perencanaan sumber daya manusia adalah merencanakan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan secara efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan. Dapat dijelaskan, perencanaan sumber daya manusia merupakan proses yang berlangsung secara sistematis sebagai upaya untuk mengoptimalkan kemampuan sumber daya manusia yang menjadi aset perusahaan dengan melalui tahapan yang tepat dan menciptakan harmonisasi antara karyawan dan pekerjaannya. Berikutnya, tujuan perencanaan sumber daya manusia. Ada 8 tujuan dari perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas karyawan pada jabatannya. Yang kedua, menjamin penyediaan tenaga kerja pada masa kini dan di masa yang akan datang. Yang ketiga, menghindari mismanagement atau kesalahan dalam pekerjaan. Yang keempat, untuk memudahkan koordinasi, integrasi, dan sinkronasi karyawan pada pekerjaannya. Yang kelima, menghindari terjadinya kekurangan atau kelebihan karyawan. Yang keenam, menjadikan pedoman dalam program 10P, yaitu pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Yang ketujuh, menjadi pedoman pelaksanaan mutasi dan pensiun karyawan. Dan yang terakhir, menjadikan dasar penilaian kepada karyawan. Kemudian, syarat-syarat dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, mengetahui dengan jelas pada masalah yang direncanakan. Yang kedua, mampu mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang sumber daya manusia. Yang ketiga, mempunyai ilmu job analisis tentang organisasi dan persediaan sumber daya manusia. Yang keempat, mampu membaca situasi sumber daya manusia pada masa sekarang dan di masa yang akan datang. Yang kelima, dapat memperkirakan peningkatan sumber daya manusia dan teknologi di masa yang akan datang. Yang terakhir, mengetahui peraturan dan kebijakan perburuhan dari pemerintah. Kemudian, ada 7 informasi pendukung dari perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, job analysis, job description, job specification, job evaluation, job enrichment, job enlargement, dan work simplification. Yang pertama, job analysis, yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara menghimpun serta mengolah data, kemudian menjadikan hasil itu berupa informasi secara sistematis yang tepat dan jelas yang nantinya dapat digunakan dalam berbagai kegiatan pengelolaan sumber daya manusia. Kemudian job description, yaitu catatan tentang tugas dan tanggung jawab dari suatu pekerjaan tertentu yang berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan yang harus dilakukan. Kemudian job specification, yaitu kualifikasi umum yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan job description-nya, dengan mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut secara efektif. Kemudian berikutnya job evaluation, yaitu menganalisis dan menilai suatu jabatan secara sistematis untuk mengetahui nilai relatif dan bobot berbagai jabatan dibandingkan dengan jabatan lainnya dalam sebuah perusahaan tersebut. Kemudian yang berikutnya job enrichment, yaitu metode untuk memperkaya tugas karyawan secara vertikal, yaitu menambah tugas karyawan menjadi lebih tinggi dari posisi awalnya. Kemudian job enlargement, yaitu perluasan pekerjaan yang meningkatkan ruang lingkup pekerjaan dengan memperluas jangkauan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya secara umum dalam tingkat dan batas yang sama. Kemudian yang terakhir adalah work simplification, yaitu memperbaiki pelaksanaan setiap metode pekerjaan dengan maksud untuk menemukan cara bekerja yang lebih sempurna agar dapat menghemat pikiran, tenaga, waktu, ruang, dan sumber daya. Dari materi yang sudah dipaparkan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa perencanaan sumber daya manusia adalah proses yang digunakan untuk memprediksi permintaan dan penyediaan sumber daya manusia pada masa yang akan datang. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.